207210038 dari kelas Teknik Biologi 4C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengajar memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalia PPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan dengan menggunakan media PPT dan sniffer gangguan sistem pencernaan. Sekian dari saya, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah sarapan? Belum. Semoga yang belum sarapan nanti segera mendapatkan makanan ya. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Oke, terima kasih ketua kelas. Sebelum mulai ibu absensi dulu ya. Siapa yang jadi? Ada semua Bu. Oke, semua ya. Alhamdulillah. Oke. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum ibu mulai, ibu mau tanya, di sini siapa yang sering diare atau pernah mengalami diare? Ya, dia pernah diare? Sering. Nah, itu merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan. Jadi diare itu merupakan salah satu gangguan dari sistem pencernaan. Itu disebabkan oleh bakteri. Oke, jadi di sini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama dapat menjelaskan pengertian dari gangguan sistem pencernaan. Yang kedua itu dapat menjelaskan dan mengerti apa saja macam-macam yang terdapat dalam sistem gangguan sistem pencernaan. Dan yang ketiga itu upaya menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Oke, yang pertama, apa itu sistem pencernaan? Jadi, gangguan sistem pencernaan itu merupakan gangguan yang terjadi pada organ-organ pencernaan manusia. Nah, kondisi ini terjadi pada salah satu atau beberapa organ yang di dalam sistem pencernaan manusia. Dalam sistem pencernaan manusia itu ada berapa organ? Ada mulut, ada panas, terus dan anus. Oke, benar. Nah, selanjutnya itu ada penyebab terjadinya gangguan sistem pencernaan. Yang pertama itu ada kurangnya makanan yang berserat. Kayak kita tuh kurang bermakan sayur. Sayur itu kan merupakan makanan yang banyak seratnya. Terus yang kedua itu makan dengan posisi tidur. Jangan salah, makan dengan posisi tidur itu merupakan penyebab terjadinya gangguan pada sistem pencernaan. Terus yang ketiga itu sering mengonsumsi makanan tidak sehat. Tuh yang sering makan kebab, burger, seblak, kayak gitu itu merupakan dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Yang keempat itu ada malas berolahraga. Lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam gangguan sistem pencernaan. Yang pertama itu ada serostomia yang terjadi pada lidah atau daerah mulut, pada daerah mulut. Jadi serostomia itu gejalanya tuh mulutnya kering, bibir pecah-pecah, lidahnya berwarna putih, sulit mencerna makanan. Kalau kita tuh sering mengalaminya tuh disebut sama sariawan. Tuh penyebabnya terjadinya gangguan pada saraf ludah dan saraf pembawa rasa ludah. Jadi dalam mulut kita itu terjadi penyakit atau gangguan yang disebut sariawan, sehingga kita tidak dapat mengkonsumsi makanan yang enak. Kayak kita tidak bisa makan pedas, kan terganggu banget kan dalam mulut kita. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada gastritis atau disebut dengan MAG. Nah, kalau penyakit ini tuh kan awam banget ya bagi anak-anak semuanya, bahwa sering kayak telat makan, malas makan, itu asam lambungnya naik dan menimbulkan penyakit MAG atau gastritis. Nah, gejalanya tuh terdapat nyeri di ulu hati, merasa mual, tidak nafsu makan, dan yang ketiga itu penurunan berat badan, dan terakhir itu perih seperti terbakar pada ulu hati tadi. Jadi kalau kita merasakan itu, berarti itu merupakan
Tuh penyebabnya infeksi pada bakteri maupun protozoa pada usus besar. Tadi yang kebanyakan makan seblak, terus kayak kita tuh mengonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi oleh jamur atau bakteri itu, maka kita dapat disebabkan mendapatkan penyakit diare. Lanjut ya. Yang keenam itu ada konstipasi atau sembelit. Sembelit itu kalau bahasa kita susah berak. Benar. Tuh, susah buang air besar, frekuensi buang air besar itu lebih sedikit dari biasanya. Biasanya kita 2 hari sekali berak. 2 kali dalam sehari berak. Itu sama sekali dalam sehari itu kita tidak mengeluarkan fase kantor juga dalam tubuh kita. Nah, terus penyebabnya itu penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Jadi di usus besar ini di sini tuh terjadi gangguan atau penyumbatan, makanya tinja kita itu tidak dapat dikeluarkan. Nah, sebenarnya gini tuh, karena kalian tuh salah satunya sering menunda-nunda berak. Kalau ketika kalian berak telat, tapi itu kalian tuh kayak nanti dulu lah. Itu salah satunya nanti akan terjadi sembelit. Ya, lanjut. Ada hemoroid atau wasit. Nah, pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus. Ini sering banget terjadi pada wanita. Karena selain karena dia tuh mengejar terlalu keras, dia juga tuh bisa penyebabnya karena mengejar terlalu keras, kehamilan atau baru melahirkan. Nah, karena dia tuh terjadinya tuh dalam sekitaran anus, jadi pembuluh darah vena dalam anus itu mengalami pembengkakan dan dia tuh pecah. Jadi ada tuh kayak misalnya kasus dia tuh berak disertai dengan darah. Nah, darah yang tadi adalah gara-gara pembuluh darah vena dalam anus tuh pecah. Itu yang disebut dengan penyakit hemoroid atau hemoroid. Selanjutnya itu ada tips merawat saluran pencernaan. Ada beberapa, ada 6 kalau nggak salah. Yang pertama tuh sebelum makan kita harus cuci tangan. Jadi sebelum makan kita harus cuci tangan dengan air yang bersih dan menggunakan sabun. Biar bakterinya itu tidak ikut masuk ke dalam makanan. Dan yang kedua itu mengonsumsi makanan higienis. Makanan higienis itu berarti makanan yang sehat, makanan yang bersih, makanan kalau jual di pinggir jalan tuh seharusnya kita hindarin karena dia itu udah terkontaminasi sama bakteri-bakteri yang dalam udara karena polusi-polusi di dalam pinggir jalan tadi kan, makanya disebut dengan makanan tidak higienis. Terus yang ketiga itu ada menerapkan pola makan teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang dengan cara makan 5 sehat, 5 sempurna. Oke, kita lanjut. Yang keempat, mengonsumsi makanan berserat setiap hari. Nah, maksudnya mengonsumsi makanan berserat setiap hari, kita makan tuh harus ada sayur, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Jadi semuanya itu lengkap dalam porsi makanan kita. Terus yang selanjutnya itu menelan makanan dengan benar, tidak makan sambil berbicara. Kalau kita makan cepat-cepat, maka dalam metabolisme proses pencernaan tubuh kita tuh akan mengalami beberapa gangguan karena kita tuh makannya cepat, setelahnya cepat, yang dalam sini kayak tabrakan prosesnya, jadi berebutan gitu, maka prosesnya tidak bisa lancar. Dan yang lain ada menghindari kebiasaan buang air besar. Dan materi kita selesai. Jadi tadi ada pengertian, ada macam-macam gangguan, terus ada tips atau upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada mau menguji kalian, apakah kalian tadi mendengarkan Ibu atau tidak? Di sini Ibu punya beberapa
Oke. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ibu. Ya, silakan Ismu. Gangguan sistem pencernaan itu merupakan masalah yang terjadi pada sistem pencernaan. Contohnya itu ambeien dan wasir. Ya, ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih kepada Ismu. Dan di sini Ibu akan menyimpulkan pembahasan materi pada hari ini. Jadi, gangguan sistem pencernaan itu merupakan salah satu masalah yang terjadi pada sistem organ sistem pencernaan kita, yang terjadi pada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, ke anus. Nah, ada beberapa macam gangguannya, yaitu ada wasin, ada sembelit, ada diare, ada tumpah lambung, ada gastritis. Ya, terus ada upaya, tadi ada upayanya kita mencuci tangan sebelum makan, makan makanan yang berserat, terus menjaga pola hidup sehat dan berolahraga. Tadi materi Ibu yang dapat saya sampaikan. Terus untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu minta kalian meringkas apa yang Ibu jelaskan dengan sekreatif mungkin. Ibu tunggu pada pembelajaran selanjutnya. Dalam tugas ada yang ditanyakan? Oke, cukup ya. Berarti sudah selesai materi kita hari ini. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu tutup, ketua kelas menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan pimpin doa. Alhamdulillah.